harus kita ingat juga bahwa kita ini ikhtiar. Nah, soal hasil kan Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Nah, tapi insya Allah, kata Allah, barang siapa mau merubah nasibnya, Tuhan tidak akan merubah nasib seorang kalau dia sendiri tidak akan merubahnya. Nah, itu adalah ikhtiar yang harus diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Nah, kita atas dasar itulah kita terus berjalan, bergerak bersama, membangun sebuah semangat baru bahwa kita itu bisa lebih baik. Nah, saya waktu itu ya mau jadi pengacara, oleh itu langsung mau fakultas hukum, tapi ya jatuhnya ke pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat papadah kita, alhamdulillah kali ini kita bersama bintang tamu yang begitu luar biasa, teman-teman sekalian. Salah satu tokoh inspirator dari orang yang biasa sekarang menjadi orang yang luar biasa gitu. Lahir dari salah satu kota tempat tinggal beliau di daerah bisa dikatakan terpencil, tapi beliau membuktikan bahwasanya masa depan bisa diraih apabila dengan kesungguhan, ya Pak. Ya, kita bersama Pak Adi Priyadi. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang hari ini kita hadirkan. Mudah-mudahan cerita beliau bisa menginspirasi kita semua. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau ini jenjang karir beliau sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi wakil bupati, ya Pak? Bupati Tanah Bumbu 2010, 2015. Dan sampai sekarang saat ini beliau menjadi salah satu anggota Dewan DPR RI, ya Pak. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman sekalian bahwasanya perjuangan beliau tidak instan, tidak langsung menjadi anggota Dewan, enggak. Tapi penuh perjuangan gitu ya Pak. Nah, mungkin kita mulai dari situ aja teman-teman. Bagaimana sih perjuangan Pak Adi Priyadi ini untuk bisa meraih kesuksesan, saya Pak? Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sukses semua kita ini sebenarnya hidup ini. Karena apa yang sudah kita lakukan, yang kita kerjakan selama ini, itu pasti berbuah. Karena ikhtiar itu insya Allah tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu, ikhtiar itulah penting buat kita, dan pesan papadah dari orang tua kita bahwa hidup itu harus dijalani dengan penuh semangat. Yang kedua, saya memang dihadapkan oleh tantangan-tantangan kehidupan yang begitu. Ya, kalau saat itu dianggap berat, tapi sebenarnya tidak juga. Kita jalani, kita taklukkan tantangan itu sehingga kita mendapatkan hasil. Karena saya lahir dari sebuah kampung di Banjarmasin, yang kampung itu sebenarnya sangat sangat konflik dan dihuni oleh bermacam-macam heterogen lah. Kehidupan juga tidak semua mapan. Kampung itu kehidupan sangat beragam, tapi alhamdulillah tantangan di kampung itu membuat kita bisa eksis. Nah, oleh karena itu saya lahir di Kampung Gedang dari orang tua yang sebenarnya orang Hulu Sungai. Jadi abah itu kelahiran Pandahan, dan ibu itu kelahiran Hamalau, kata ibu, Hulu Sungai Selatan. Dari Juriyat di Balimau, Hulu Sungai Selatan juga. Beliau itu, bapak ibu itu, orang tua kita itu pindah ke Banjarmasin, mengikuti keluarga lah. Mengikuti itu, kalau Kampung Gedang itu sebagian dari keluarga kami yang lebih dulu datang, sehingga kami lahir di situ. Saya bersekolah di SD Kampung Gedang itu, namanya SD Tridharma. Ya. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 6 Banjarmasin. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 1 Banjarmasin. Kemudian saya masuk APDN. Kemudian di Banjarbaru tuh APDN-nya, kemudian lulus itu tugas di
Tanah Laut. Habis itu sekolah lagi ke Makassar, ke Setia Alam. S1 di Makassar. Kemudian tugas ke Marabahan. Jadi bermacam wilayah, bermacam tempat kita lalui. Tapi sebelum itu ada proses sebenarnya. Kami dari SD itu udah, ya biasalah orang kampung gedang, orang tua yang hidup sederhana, yang kerjanya serabutan. Kita juga ikut kerja, ikut cari duit lah. Iya. Jualan, kalau bahasa bahari jualan es kero, Sempat juga ya? jual wadai keliling kampung gedang itu, kenal semua di kampung gedang itu. Saya keliling jual wadai. Jualkan punya ibu, ibu bikin kue, namanya untuk kita yang keliling jualin. Kemudian di SMA kelas 1 bapak meninggal. Bapak meninggal dan saya masih harus sekolah. Nah waktu itu saya di kilometer 1 ikut ya bantu-bantu di sebuah hotel, bantu-bantu dan ditampung sambil kerja, sambil sekolah, sambil membantu di ini kawan-kawan sambil sekolah. Kemudian juga ikut juga jadi sedikit ya maklar lah di maklar angkot apa dulu namanya taksian Martapura di sini. Iya. Nah, itulah kehidupan. Dan saya habis sekolah itu ya itu karena senang membaca, dari bapak dulu disuruh baca. Jadi waktu SD itu bapak itu suka sekali belikan majalah. Majalah anak-anak namanya Sekuncung. Sekuncung. Nah, kita senang baca. Nah, akhirnya kebiasaan membaca itu, literasi itu. Nah, saya habis sekolah dari SMA, kalau pulang itu nggak pulang ke rumah, pulang di singgah di orang jual koran itu. Iya. Bantu kawan jaga koran juga di situ sambil baca. Dulu banyak sekali itu koran Kompas, Tempo itu gratis buat saya, bacaan saya itu. Nah, alhamdulillah dengan kebiasaan-kebiasaan yang suka membaca itulah muncul pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang barangkali kawan-kawan sekelas saya zaman dengan itu ya jarang suka baca. Saya mah sudah baca Kompas tuh, sudah baca majalah Tempo, sudah melek yang berita ya. Sudah melek yang berita. Kemudian kalau pulang itu biasa juga singgah di asrama. Kawan saya asrama di tempat dekat rumah kita di Kampung Gedang itu ada. Kalau kita lihat Kampung Melayu itu ada asrama Tabalong namanya. Iya, tahu. Saya sering singgah di situ, berkawan dengan mahasiswa-mahasiswa di situ. Yang lulusan IAIN, ketua dewan mahasiswa dia, senat mahasiswa zaman itu. Banyak tokoh-tokoh dari Kabupaten Tabalong itu yang jadi senat mahasiswa di IAIN. Nah, saya baca. Saya duduk sana sambil duduk juga ada buku teman-teman yang kuliah itu saya baca. Yang tebal-tebal itu saya baca. Jadi seumur saya, umuran SMP, itu udah baca buku-buku, suka baca buku-buku. Nah, pengetahuannya lebih pada mahasiswa ya. Jadi sekalian baca buku, sekalian juga cari duit. Karena kehidupan kita waktu itu sedikit ya, orang tua kita kerjanya serabutan lah. Tapi alhamdulillah karena keyakinan dari bapak, dari ibu bahwa kita harus sekolah, kita lanjutkan sekolah terus. Nah, pada saat APDN, saya masih itu sempat masa Fakultas Hukum. Iya. Tahun 81 itu saya masuk Fakultas Hukum. Tapi setelah 6 bulan ada APDN saya terima, masuklah APDN saya. Jadi saya keluar dari Fakultas Hukum. Tapi ya tetap dengan kawan di Fakultas Hukum tetap terbina karena kita waktu ospek, waktu penerimaan mahasiswa itu sudah jadi satu ya. Jadi satu. Nah, jadi kawan-kawan di Fakultas Hukum juga. Jadi saya masih berangga walaupun saya nggak sempat selesai di Fakultas Hukum. Memang cita-cita saya waktu itu memang mau jadi pengacara. Masya Allah. Mau jadi pengacara. Tapi nggak kesampaian. Jadi akhirnya jadi pamong praja. Oh, sempat jadi pamong praja ya, Pak? Ya pamong praja itu. Jadi camat itu kan pamong praja. Saya jadi kepala bagian di Marabahan, di Barito Kuala, kemudian pindah jadi camat di Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru. Kemudian jadi kepala bagian pembangunan, jadi asisten di Tanah Bumbu, sekaligus juga akhirnya jadi Bideswara sempat pindah ke Banjarmasin, pindah ke Banjarbaru, ke Badan Diklat, jadi Bideswara, kemudian dicalonkan sebagai wakil bupati Tanah Bumbu, sehingga kita menjadi wakil bupati Tanah Bumbu
pada tahun 2010-2015. Nah, pas itulah saya mulai paham politik. Nah, tapi memang pada saat di Merabahan sudah jadi zaman-zaman Orde Baru itu saya sudah di Golkar. Ya, karena kan waktu itu kan ada namanya loyalitas pegawai negeri. Jadi saya itu waktu itu sebagai wakil sekretaris DPD Golkar, Kabupaten Barito Kuala. Itulah dinamika perjalanan politik saya, sekaligus perjalanan karir saya. Ya memang turun naik, kadang-kadang dapat, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang juga turun ya. Nah, ada juga ya, hidup itu begitu, dinamikanya begitu, dan itu kita syukuri semua. Karena perjalanan itulah yang membuat kita itu kuat. Dan saya berharap generasi muda juga begitu. Karena memang tantangan itulah yang membuat kita kuat. Nah, kita nggak boleh takut dengan tantangan. Saya kira itu. Selama perjalanan ini Pak, ada nggak sih Pak titik terendah pian Pak yang pengen alami itu apa Pak? Jadi kalau saya sih karena nggak tahu terendah tertinggi, saya biasa aja. Nikmati hidupnya. Nikmati itu. Jadi saya nggak istilah terendah pada saat berhenti jadi jadi pejabat eselon 2 di Tanah Bumbu, saya jadi udah suara. Itu mungkin dianggap sebagai sebuah jabatan turun ya, artinya jadi dari struktural pejabat eselon 2 menjadi pejabat ide suara. Kalau dalam konteks ya memang dianggap turun, tapi saya lihat tidak. Karena saya melihat semua itu adalah pengabdian kita, semua itu adalah kerjaan kita, dan insya Allah semua itu juga bermanfaat. Jadi nggak ada lah titik nol atau titik puncak. Biasa-biasa aja lah di hidup ini, kita nikmati, kita jalani, kita syukuri. Mudah-mudahan hayruna sampai akhir dinas. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya. Artinya beliau ini tidak instan menjalani kehidupan ini teman-teman. Begitu panjang perjuangan beliau, yang ada beliau tadi kan pernah sempat menjual eskero, jual wadai keliling-keliling. Nah, itulah yang menjadikan beliau ini kuat untuk menghadapi situasi kehidupan ya Pak. Ya, jadi waktu itu turun sekolah juga, kita kalau mau ke sekolah SMA 1 itu dari Kampung Gedang itu 3 kilo kan jalan kaki. Dari kampung rumah ke Pasar Lama, Pasar Lama Gang Tera Saka Permai, baru Mulawarman. Jalan kaki tuh. Nah, pulang baru santai. Pulang dari SMA 1, SMA itu pulang, singgah dulu di Sudi Mampir. Dia pada itu dibuka apa itu? Tugu itu, yang Tugu air itu. Sekarang apa namanya itu? Yang belakang BCA itu, di belakang BCA ya. Yang Tugu itu bundaran air. Yang kayak mancur itu Pak? Ya, itu kan ada, itu kan surat kabar di situ tuh. Nah, saya singgah situ, duduk di situ dulu. Ada teman saya jualan surat kabar. Nah, dia kan mau santai juga. Jadi dia pulang dulu atau dia mau istirahat, saya tunggu itu sambil baca koran gratis, baca majalah gratis. Sampai lengkap saya baca itu. Kalau korannya Kompas, Sinar Harapan, Pelita, Merdeka orangnya dulu. Kalau umpamanya majalahnya Tempo, sampai majalah Time, bahasa Inggris itu ada bahasa Time. Kemudian majalah perempuan juga, Pemini Kartini, apa itu lengkap. Nah, karena memang biasa membaca waktu kecil, bapak saya itu belikan majalah Kuncung itu. Majalah si Kuncung namanya anak-anak. Nah, itu yang membuat kita literasi suka. Nah, jadi kita ya Al-Fatihah lah untuk orang tua kita ya. Artinya betul ya Pak ya. Benar. Membaca itu jendela pengetahuan. Artinya kebiasaan beliau yang sering membaca ya bisa boleh dikatakan bisa membawa kehidupan beliau jauh lebih baik gitu ya Pak. Jadi memang harus dibangun habit, kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan positif adalah kebiasaan membaca. Literasi. Jadi saya kalau baca satu buku tebal kayak gini, paling malam 2 malam, 3 malam selesai, 2 kali. Ya, 1 malam 1 hari sudah selesai lah. Nah, cuma dulu ada juga yang senang baca saya, itu namanya bukunya Kopeng Ho. Itu silat fiktif lah, yang Kopeng Ho oleh Asmaraman Kopeng Ho itu. Nah, itu senang juga saya. Itu pinjam juga itu sama teman di samping Ria itu. Ada kalau sewaan, ada teman. Nah, senang juga kita baca. Nah, jadi membaca itu walaupun dimulai dari yang senang-senang, akhirnya kita senang semua. Sehingga ilmu pengetahuan kita menjadi banyak karena senang membaca. Nah, ini yang masih kurang di kita nih, literasi membaca itu. Saya kira itu. Ini kemudian Pak, terkait membaca tadi Pak, tanggapan pian nih Pak, untuk anak muda yang sekarang ini Pak, yang mungkin
masih minim tentang yang namanya membaca itu, Pak. Nah, Karena kan kita hidup di mana dikuasai oleh media sosial, Pak. Ya. Kita terfokuskan dengan media sosial gitu, Pak. iya. Ya saya kira yang sekarang ancaman anak muda kita dan kita semua ya, itu hoax, Oke, informasi yang nggak benar. betul. Nah, kita harus diverifikasi setiap informasi itu, jangan share terus. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau mau share, saring dulu, Oke. share baru. Nah, kalau orang Banjar bilang dulu, orang Banjar ya, ada sebuah istilah orang Banjar, banganga dulu hanya berbandar. Jangan takut buat-buat ya. Ya, banganga dulu, berpikir dulu baru bicara. Oke. Nah, jadi begitu. Jadi kita sebelum di-sharing harus disaring, Betul. diverifikasi, diklarifikasi, saya kira itu. Karena sangat-sangat penting gitu ya, Pak. Kalau kebiasaan membaca ini yang mungkin kita nggak tahu apa-apa jadi tahu. Itu penting. Karena dengan cara membaca. Kemudian, Pak, kenapa sih, Pak, terlintas untuk terjun ke dunia politik, Pak? Ada apa, Pak? Jadi gini ya, politik ini buat saya, setelah saya kan birokrat saya ini, Iya. saya pegawai negeri. Tapi pegawai negeri yang sudah biasa juga ikut politik. Jadi waktu itu ikut Golkar kan. Oke. Ya itu karena memang kebutuhan ya. Yang kedua memang politik ini kan puncak Oke. karir. Saya bilang puncak karir karena dia membuat sebuah kebijakan. Betul. Kebijakan itu harus politisi yang bikin. Penguasa, Betul. kekuasaan itu kan politis. Kebijakan itu policy, asal katanya kan politik itu policy kebijakan. Kemudian kita selama jadi birokrat, pada saat dulu birokrat itu adalah sebagian politisi dan dikuasai oleh politisi juga, birokrat juga ada sebagian menguasai politisi. Tapi ketika reformasi berubah, Bebas total ya, Pak. nah, birokrat itu diebiah oleh politisi. Ya, fungsi birokrat kembali kepada fungsi sebenarnya, fungsi birokrasi pegawai. Nah, politisi yang berkuasa, yang membuat kebijakan politisi, Betul. sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang sebagian merugikan birokrat, merugikan PNS. Ini karena kebijakan-kebijakan politik. Oleh karena itu, saya berpikir kalau begini, kenapa kita nggak harus ditinggalkan politik? Nah, oleh karena itu saya berharap politis ini nggak perlu ditinggalkan. Oke. Kenapa? Karena dia membuat kebijakan yang bisa membuat nyaman atau membuat sengsara orang. Oke. Kalau mau nyaman, orang baik yang pegang Betul. politik. Jika politik itu dipegang tangan yang jahat, Yang salah, Habis yang ya. keliru, habis juga. Nah, oleh karena itu nggak boleh kita tinggalkan politik, karena politiklah yang membuat kebijakan itu para politisi. Kan di undang-undang itu kan yang membuat undang-undang itu kan presiden bersama DPR. oke. Nah, sedangkan birokrat, PNS kan pelaksana aja. Pelaksana. Jadi kebijakannya harus diambil Oke. oleh para politisi. Nah, saya berharap menjadi kebijakan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan sehingga betul-betul kebijakan itu memberikan manfaat bagi orang banyak. Saya kira itu. Lalu, Pak, tanggapan Pian nih, Pak. Mungkin sebagian orang mengatakan politik itu identik dengan hal-hal yang negatif, Pak. Mungkin gimana, Pak? Saya kira itu sebagai pisau juga. Oh ya, Pisau itu kan bermata dua. oke. Bisa digunakan untuk membunuh, Tuh. bisa digunakan untuk menyembelih sapi atau memotong bawang, ya kan? Saya kira semua profesi, semua apalagi di puncak profesi ini pembuat kebijakan bisa baik, bisa buruk. Karena memang ada teori-teori politik yang juga bisa dilakukan buruk. Misalnya teori-teori menghalalkan segala cara. Oke. Nah, oleh karena itu, tapi juga ada wisdom, ada kebijakan, ada kebaikan yang tidak kalah pentingnya juga. Kekuasaan itu, saya kira tidak selalu jelek. Oleh karena itu dia seperti pisau bermata dua.
bisa digunakan apa sih? Nah, sekarang siapa yang pegang pisau itu? Betul. Mau Itu aja. diapakan pisaunya? Itu aja. Nah, saya kira itu. Mau diapakan pisaunya? Mau motong bawang, artinya di tangan yang baik gitu ya, Pak. Kalau ingin membunuh orang, ya jelas. Jelas. Mencekik masyarakat gitu ya, Pak. Jadi bagaimana ini menggunakan ini politiknya? Nah, anak muda kita semua nih nggak boleh alergi, nggak boleh alergi dengan politik. Ini Pak, kemarin belakangan waktu itu Pak, itu ramai Pak pasal tentang RUKHP Pak. Oh iya. Terkait itu Pak. Nah, itu katanya Pak, banyak pasal-pasal yang mungkin merugikan masyarakat gitu Pak. Gimana, Pak? Jadi saya ini kan kebetulan nggak komisi itu, jadi nggak bisa secara substansi menjelaskan. Tapi yang saya dapat informasi dari praksi dan kawan-kawan, malah katanya ini lebih bagus. Nah, cuma memang ada penolakan sedikit soal pasal tentang tertentu. Saya juga kurang begitu hafal ya, karena bukan komisi saya yang bidangnya. Tapi ternyata saya dapat informasi ini dari praksi, ternyata lebih baik, lebih baik RUKHP. Kitab Undang Hukum Pidana ini daripada yang punya Belanda itu. Oke. Nah, ini kan reformasi hukum yang luar biasa. Ya kalau mamanya nanti ada sebuah yang merugikan kan kita bisa adendum kan. Iya. Nah, kita data perjalanannya, apalagi 3 tahun baru berlaku, baru kita telaah lagi kan. Tapi sebenarnya ini sudah puncak dan para pakar-pakar hukum sudah dibicarakan secara mendalam lah, tidak ujuk-ujuk. Betul. Oh, enggak. Artinya rancangan kitab undang KUHP itu Pak masih bisa dirubah ya Pak ya? Itu kan bisa sesuai dengan tapi ya? kan dilihat dulu lah, jangan prasangka lah. Iya betul. Jangan pakai prasangka buruk lah. Ini kan udah 20 tahun ini diproses ini, dikaji dalam sebuah lembaga yang kajiannya udah komprehensif saya kira. Artinya tidak asal-asalnya. Tidak asal-asalan ini. Saya kira saya juga tidak sependapat kalau ada tuduhan-tuduhan itu. Ya tapi kalau itu sempurna sih nggak ada yang sempurna. Betul. Minimal kita ada semangat untuk membuat lah bahwa kitab undang pidana ini made in Indonesia lah. Bisa berdiri di kaki sendiri. Made in Indonesia. Jadi sesuai dengan sosial kultural kita. Ya kan? Betul. Dulu kan kultural Belanda tuh. Penghinaan terhadap raja apa. Kan ini sekarang berubah. Ya kan? Kalau di Belanda itu kan dulu penghinaan terhadap raja. Iya. Ini kan enggak, ini kan sudah enggak lagi. Jadi masih sudah demokrasi lah semakin bagus lah. Tapi kalau memang sempurna sih nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Jadi kita masih bisa ada jalan waktu lagi. Apalagi akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun baru bisa dilaksanakan kan. Artinya masih bisa dirubah gitu ya Pak. Kita lihatlah kondisi politik, kondisi gitu sosial budaya kita. Tapi kan pasal-pasal aja nanti yang perlu kita, yang mana-mana yang krusial iya, kan. betul. Itu kan dilihat pelaksanaannya. Tapi yang penting bahwa semangat demokrasi itu ada lah sudah. Saya kira itu aja, kita nggak usah sangka-sangka buruk lah. Karena memang ini kepentingan, banyak kepentingan saya kira. Saya kira itu. Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berani gitu kan. Membuat sebuah kitab undang hukum yang barangkali ini produk yang kata orang susah diganti. Betul. Karena kitab hukum pidana Belanda itu yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda, yang itu kita gunakan. Nah, sekarang ini sudah menjadi local system kita. Iya, betul. Kita bikin kitab undang hukum pidana sendiri yang sesuai dengan kultur sosiologi kita. Di Indonesia ya. Plus minus itu pasti ya. Iyalah. Plus minus pasti itu. Nggak ada hal yang istimewa itu nggak ada. Tapi kita lihat semangat para penyelenggara negara. Itu Bung Karno bilang dulu kan gini. Mana ada sempurna undang-undang dasar. Tapi yang penting adalah semangat para penyelenggara negara, itu yang penting. Artinya masih ada kepedulian gitu. Orangnya yang penting itu. Orangnya itu. Undang-undang mana bisa sempurna? Undang-undang semangat orangnya. Nah, oleh itu Bung Karno bilang semangat para penyelenggara negara lah yang. Siapa itu penyelenggara negara? Ada 3 kekuasaan. Yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Saya kira itu. Artinya ya bisa gitu kan kita menciptakan undang-undang sendiri, walaupun ya pasti tidak ada hal yang sempurna di ini Pak. Itu yang istimewa. Tapi setidaknya kita mau mencoba. Ya, kita lakukan perubahan gitu ya Pak. Reformasi hukum kita kan sudah begitu. Tidak cuma berputar pada hal-hal yang dulu gitu. Dan itu sudah dikaji mereka secara mendalam. Bertahun-tahun. 23 tahun itu konsep kita undang pidana itu. Betul. Iya. Nah, artinya perjalanan beliau ini sangat banyak
pengalaman gitu ya. Iya, benar. Sangat banyak pengalaman kawan-kawan sekalian. Kita sebenarnya berada satu tempat tinggal yang sama gitu ya. Saya di Kampung Gedang, dia pun juga Kampung Gedang, cuman kita beda jenjang waktu ya. Bisa dikatakan beliau lebih senior tinggal di Kampung Gedang gitu teman-teman. Artinya bisa dikatakan daerah yang kecil, terpencil, bisa melek gitu kan, bisa menjadi tokoh nasional. Artinya kita memiliki kesempatan yang sama seperti beliau. Ini Pak, terkait tentang motivasi hidup Pak, buat pintu seperti apa Pak? Dari hal ini tadi kita sampaikan di awal nih Pak, kita kelas balik lagi di awal, bahwasanya kan begitu perjuangannya begitu berat Pak, hingga sampai saat ini. Itu filosofi hidup ini seperti apa Pak? Saya itu sebenarnya nggak menganggap berat hidup itu, tapi setelah saya duduk begini, kita rekam masa lalu kita berat ya. Tapi ternyata pada saat itu tidak. Ya. Maksud saya aja, rame-rame aja, jualan kue keliling, rame. Karena pada saat itu ya sebagian masyarakat kita ya memang keadaan ekonominya begitu. Paling-paling ada komplek-komplek tertentu yang barangkali yang mapan bapaknya, yang orang tuanya. Misalnya kita kan Kampung Gedang itu di seberang itu kan adanya komplek PDK namanya. Ya, PDK, di belakang SMAP 2 dulu itu, SMAP itu. Wah ini sekarang apa SMP 10 ya? SMP 10. Dulu itu komplek pegawai itu, guru-guru. Nah, itu kita lihat mereka itu mewah ya mereka. Mewah. Zaman dulu ya. Zaman itu kan mereka itu kan anak-anak pegawai yang anak sekolah-sekolahnya bagus-bagus tuh. Betul. SMP 6, SMA 1, SMA 2, ada SMP. Ya kan sekolahnya bagus-bagus tuh. Sekolah-sekolah yang terbaik. Sampai Pak Rudi kan di situ sebenarnya, Pak Rudi Arifin. Pernah tinggal di situ. Nah, saya itu jualan kuenya ke situ. Nah, saya kebetulan bertemannya, saya itu suka teman-teman itu, kawan-kawan anak-anak begitu, kawan-kawan saya. Anak-anak komplek, kawan saya berkawan dengan anak-anak komplek, anak-anak. Artinya bisa menjalin dengan yang lain. Kalau saya kebetulan saya sekolah saya pilihan sekolah kan di SMP 10, di SMP 6 itu. Nah, kawan-kawan juga banyak juga yang cukup berada lah. Jadi tapi saya karena dia tinggal di Kampung Gedang, suasana lokal Kampung Gedang itu saya memang. Sudah biasa saya. Artinya jadi ya biasa aja lah, tapi sebenarnya kalau kita lihat rekam jam susah. Tapi ya ternyata harus kita ingat juga bahwa kita ini ikhtiar. Nah, soal hasil kan Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Nah, tapi insya Allah barang siapa mau merubah nasibnya, Tuhan tidak akan merubah nasib seorang kalau dia sendiri tidak akan merubahnya. Nah, itu adalah ikhtiar yang harus diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Nah, kita atas dasar itulah kita terus berjalan, bergerak bersama, membangun sebuah semangat baru supaya kita itu bisa lebih baik. Nah, saya waktu itu ya mau jadi pengacara, oleh karena itu mau fakultas hukum, tapi ya jatuhnya ke pamong, akhirnya ke politisi. Nah, pengacaranya nggak jadi-jadi, tapi itulah jalan hidup kita kan. Artinya ya itu teman-teman, perjalanan hidup itu tidak ada yang mulus, nggak ada. Semua itu penuh perjuangan, pengorbanan. Kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, ya jalani prosesnya ya. Jalani prosesnya, nggak ada yang instan. Jangan pernah mengandalkan orang tua, saya punya A, B, C, D. Jangan. Tapi kata Imam Ali bin Abi Thalib, pemuda sejati itu adalah dia tidak mengatakan ini adalah ayah saya, ini adalah ibu saya, tapi pemuda sejati ialah mengatakan inilah saya. Jadi ada teori namanya pelajaran materi manajemen by process. Jadi untuk menentukan sesuatu itu, mencapai tujuan itu harus dengan proses yang benar. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya benar. Jadi namanya manajemen by process. Jangan manajemen by hasil. Hasil langsung ditentukan hasilnya. Caranya macam-macam. Hasil dapat, tapi bisa instan, rapuh. Betul. Kalau instan kan bisa rapuh, bisa ini, lemah lah. Ya, kalau kita bikin tesis tuh, ya proses saja sampai benar-benar, datanya benar-benar. Jangan targetnya duluan dapat, baru disesuaikan informasinya, datanya dengan, wah itu nggak benar kan? Artinya proses itulah yang menjadi tongkat kuat nih Pak, fondasi hidup kita gitu kan. Bilanya pondasi hidup kita lembek, ya hancur ya. Nah, oleh karena itu ya, jadi memang kita itu kan, paham kita itu kan
Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ah. Jadi ikhtiar itu ikhtiar, tapi hasil Allah yang menentukan. Betul. Itu aja. Betul. Ah, Tadi ada yang menarik yang disampaikan beliau bahwasanya Allah itu teman-teman tidak pernah mengubah nasib suatu kaum ya Pak. Iya. Sebelum kaum itu mau berubah diri sendiri. Berubah ya. Sebelum- Artinya kita tidak bisa menyalahkan keadaan teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, tapi cobalah kita mengambil inisiatif untuk menyalahkan diri kita sendiri. Jadi- kalau kita ingin Nggak boleh juga nyalakan diri sendiri. Iya. Jadi begini, bagaimana lingkungan, ruang dan waktu itu kita yang bikin. betul. Karena kita adalah khalifah. Diberi Tuhan kemampuan, kekuatan dengan pertolongan Tuhan. Nah, itu. Insya Allah itu. Ya kan? Ini mungkin Mas, terakhir nih Pak, mungkin nasihat atau motivasi buat kami-kami yang muda ini Pak. Harus gimana gitu Pak? Ya baca, Baca buku ya Pak. literasi, Satu kata dari beliau, baca buku. baca. Tingkatkan Baca. literasi kita ya. Iya, itu saja. Saya kira literasi baca. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak atas kasih. waktunya. Iya. Bagi teman-teman yang mungkin suka video kami, pengalaman inspiratif dari Padi Priyadi, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Bagi yang suka video ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share pada teman-teman yang lain, agar mereka juga tahu informasi hal ini. Oke, itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.